Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam video ini kita akan memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana cara mengoperasikan ANSYS. Terutama kita akan belajar mengenai ANSYS, di mana kita akan mencoba untuk belajar tentang statik struktural. Nah, mengenai statik struktural, kita akan belajar terhadap suatu rangka jembatan yang pada umumnya dapat kita ketemukan di mana-mana, yaitu rangka jembatan yang sederhana. Oke, dalam statik struktural kita akan melihat ada beberapa bagian. Di sini ada engineering data, geometri, model, setup, solution, dan result. Untuk engineering data, kita bisa menentukan informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan dalam analisis kita. Misalkan dalam engineering data yang sudah dibawa daripada aplikasi ANSYS, yaitu bawaannya otomatis menggunakan struktural steel atau baja struktural. Namun untuk lainnya dan sebagainya bisa ditentukan dengan menggunakan engineering data source. Nanti bisa mencari ya informasi-informasi tentang baja yang sekiranya perlu digunakan atau perlu ditambahkan dalam pengoperasian ANSYS berikut. Di sini ada beberapa informasi, misalkan ada stainless steel, ada struktural steel yang termasuk bawaan daripada aplikasi yang otomatis akan kita gunakan ketika kita akan menganalisa menggunakan statik struktural. Di sini ada juga informasi seperti gray cast iron dan juga lain sebagainya, paduan dari kode copper, concentrate dan sebagainya. Namun untuk analisa berikut kita akan menggunakan struktural steel. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita perlu mengadit atau membuat geometrinya menggunakan desain modeler. Nah, mengapa menggunakan desain modeler? Disarankan karena menggunakan desain modeler kita bisa menganalisa suatu rangka jembatan yang umumnya dapat kita temukan dimanapun, yaitu rangka jembatan yang ada di atas permukaan daripada jalan yang akan dilalui. Oke, ini tampilan awal daripada aplikasi desain modeler. Ya, di sini ada 3 sumbu ya, ada sumbu XY, di mana kita bisa melihat daripada koordinat berikut ada Z, X, Y. Dan untuk XY tentunya akan menggunakan bidang berikut. Ya, kita fokus pada bidang XY. Kita fokuskan dengan ini ya, melihat pada bidang. Kita buat sketsa. Oke, untuk sketsa pertama adalah untuk membuat pada bagian rangka bawahnya. Kita atur untuk major gridnya 5 meter dan di bawahnya nanti sesuai yang dibutuhkan ya. Untuk kasus ini kita membutuhkan 2 meter saja. Oke, selanjutnya adalah kita membuat garis. Oke, dari sini kita sudah membuat 5 garis yang dijadikan menjadi satu. Kemudian di modeling kita buat lagi sketsanya. Di sini adalah untuk sketsa yang kedua ya. Kita fokuskan untuk sketsa kedua, di mana sketsa kedua adalah untuk membuat rangka pada bagian atasnya. Rangka yang dimana memiliki bentuk zigzag. Baik, ketika kita sudah membuat rangka zigzag, kita kembali ke sketsa 1. Kita tambahkan bagian atasnya. Teman-teman tentu pasti akan bertanya, mengapa gambarnya kok tidak disatukan saja ya, antara pada bagian atas ini dengan bagian bawah ini. Mengapa? Karena nanti pada dasarnya untuk baja ini akan memiliki luas penampang yang berbeda dengan bagian atasnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pada bagian sketsa ketiga, yaitu pada bagian bawah berikut. Kita matikan dulu. Ya, di sini nanti akan ada sebuah baja ya yang arahnya vertikal, di mana difungsikan sebagai fixed support. Oke, ketika sudah kita buat constraint.
Oh, sebelumnya kita memberikan dimensi ya terhadap salah satu ini bagian. Kita buat dimensinya menjadi 1. Ya, di sini adalah 1 meter. Kita pilih constraint. Kita pilih panjang yang sama, equal length, antara antara garis ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, dan seterusnya. Oke, ketika sudah, kita akan mendapatkan 3 bagian gambar. Pada setiap garis ini tentunya nanti ke depan akan memiliki luas penampang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, ketika sudah, kita akan memilih konsep. Kita akan milih lines from sketch, dimana kita akan buat garis daripada sketsa yang ada. Oke, untuk sketsa pertama, apply, pilih froze, generate. Kemudian dengan langkah yang sama untuk sketsa kedua, pilih froze, generate. Kemudian untuk langkah yang sama pula pada sketsa yang ketiga, pilih froze, kemudian generate. Oke, di sini kita sudah memiliki tiga jenis ya, 3 jenis garis. Nah, daripada langkah ini, selanjutnya kita perlu membuat istilahnya bisa dikatakan seperti mirror ya. Tapi di sini kita akan menggunakan fitur body transformation translate. Ya, pada translate ini kita akan berfokus pada semua bagian. Untuk bodiesnya kita pilih ini ya, ketiga-tiganya, apply. Kemudian pilih perceive bodies, yes. Untuk arah yang didefinisikan adalah koordinat ya. Di sini kita fokus tentunya jembatan adalah kerangkanya pasti tentu arahnya sama ya, arahnya ke arah Z, karena tentunya jembatan itu rangkanya pasti di sini ada suatu jalan ya, pasti ada suatu jalan, kemudian pasti ada rangka yang menutupi, rangka yang menutupi yaitu pada sisi kanan dan ke kiri. Di sini kita tulis saja 5 meter ya, karena arahnya Z positif. Kita oke, maka hasilnya seperti gambar berikut. Oke, ketika sudah kita generate, maka didapatkan hasil seperti berikut. Nah, untuk rangka jembatan ini sudah cukup baik, tapi kita perlu menyambungkan ya rangka bagian atas ini antar garis, yaitu kita menggunakan konsep lines daripada titik. Ya, titik ini kita tekan kontrol tahan untuk membuat garis daripada setiap titiknya. Oke, ketika sudah, kita apply, kita pilih browse, lalu kita generate. Oke, di sini masih ada yang kurang ya. Di sini ada bagian yang bawah, tapi di bagian sisi satunya tidak ada. Kita menggunakan langkah yang serupa, yaitu body transformation translate. Ya, kita akan memilih pada bagian bawah ini. Apply. Untuk arahnya adalah menggunakan koordinat 5 meter ke arah zoom Z positif. Oke, kita generate, maka didapatkan hasil seperti gambar berikut, yaitu rangka pada suatu jembatan. Oke, tentu pada suatu jembatan ada permukaan ya, ada permukaan yang akan digunakan sebagai pijakan daripada orang yang lewat ataupun kendaraan. Nah, untuk pijakannya ini adalah pada sumbu XZ, maka kita fokus pada Z explain. Kita buat sketsa, kita nyalakan dulu ya untuk gridnya ini untuk mempermudah. Kemudian kita fokus kepada XZ bidangnya, kita menggambar sebuah persegi panjang. Yaitu gambar sampai sini. Oke, sini kita sudah membuat gambar untuk bidang permukaannya.
Lalu kita buat konsep permukaan dari sketsa, yaitu sketsa 4 ya. Di sini kita pilih frost. Untuk ketebalannya di sini adalah meter. Kita menggunakan ketebalan sebesar 30 mm, maka adalah 3 cm, yaitu terlalu kecil mungkin ya. Maka kita perlu tambahkan lagi untuk ketebalannya. Ya kita perkirakan ya, untuk suatu jalan itu memiliki tebal 30 cm ya, 30 cm berarti 3 desimeter ya. Meter ke desimeter itu adalah 0,3, berarti 0,3 meter. Oke, ketika sudah kita generate, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk langkahnya apakah sudah selesai? Masih belum. Kita perlu mendefinisikan setiap bagian luas penampang dari suatu sistem ya. Karena di setiap sistem ini pasti memiliki suatu luas penampang. Nah, untuk luas penampang itu kita bisa dapatkan di konsep pilih cross section. Nah, untuk jembatan umumnya pada kasus ini adalah menggunakan channel, e-beam, dan rectangular. Oke, untuk channel kita menggunakan fungsi default saja ya, yaitu adalah dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian sama dengan yang lainnya. Untuk cross section kita menggunakan e-beam dari bawaannya, dari bawaan aplikasi. Untuk langkah serupa juga kita gunakan untuk rectangular, maka didapatkan 3 cross section berikut ya. Oke, pada gambar berikut ya, ada beberapa garis bagian di sini. Oke, untuk yang pertama garis ini kita perlu mendefinisikan satu persatu ya. Ya, di sini adalah pada bagian rangka bawah dan rangka atas kita akan menggunakan cross section e-beam. Oke, sudah terdefinisikan pada bagian atas menggunakan e-beam. Kemudian pada bagian zigzag, nah pada bagian zigzag ini menggunakan luas penampang berupa channel. Oke, kemudian pada bagian bawah ini kita definisikan langsung saja ya. Pada bagian bawah ini nanti kita akan menggunakan luas penampang rectangular ya. Kita perlu mencari definisi satu persatu dari setiap line body ini. Ya, kita perlu cari satu-satu ya, karena harusnya kita harus mendefinisikan part-part tersebut menjadi satu kesatuan dahulu untuk mempermudah kita dalam menentukan. Ini bukan. Ini adalah bagian atas, ini juga bagian atas. Ini bukan. Oh, bukan.
atau mungkin masih belum terdefinisi ya. Apabila terdapat kasus seperti ini ya, kebetulan pada kasus ini tidak terdefinisi ya untuk bagian ini. Nah, untuk kasus tersebut kita perlu mendefinisikan supaya masuk ke dalam pada bagian part ya, pada bagian part setiap part ini. Di sini yang terdefinisi adalah ini. Kita buat dulu fokus untuk rectangular. Nah, di sini kita definisikan ya bahwa pada bagian ini juga terhitung. Nah, ini kan terlihat ya, ini terhitung. Tapi bagian bawah tidak. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu diperbaiki. Oke, kita buat konsep lines from sketch, yaitu sketch 3. Kita pilih frozen. Oke, kalau sudah kita generate, maka akan didapatkan hasil seperti berikut ya. Ini bisa ada pilihannya ini. Nah, oke, ini pada bagian bawah ini kita bisa pilih rectangular tube. Oke, nah untuk melihat hasilnya kita bisa aktifkan cross section solid. Oke, supaya lebih jelas kita matikan frozen body-nya dan kita matikan cross section alignment, maka didapatkan hasil seperti gambar berikut ini. Nah, ini bentuk jembatan, dimana pada bagian yang zigzag ini memiliki bentuk luas penampang berupa channel. Mohon maaf ya, berupa channel. Kemudian pada bagian atas ini, bagian penampang atas menggunakan e-beam, sehingga didapatkan hasil seperti gambar berikut ini. Oke, di sini kita sudah membuat bagian yang pertama, yaitu untuk bagian desainnya kita sudah memiliki jembatan sederhana yang umumnya dapat kita temukan di mana saja ya, di mana suatu tempat yang tentunya ada penghubung atau jembatan. Tentunya kita sudah tidak asing dengan bentuk jembatan seperti ini. Oke, jika kita sudah menggambar, kita akan fokus masuk kepada bagian model. Nah, di sini adalah pada bagian meshing. Ya, masih menunggu. Ya, kita sudah masuk pada bagian analisa ya, dari meshing hingga ke bagian hasil akhir. Oke, ini adalah jembatan kita. Kita aktifkan pada bagian display cross section. Nah, ini jembatan kita yang sudah kita desain sebelumnya. Oke, kemudian untuk bagian ini adalah bagian dari seluruh kerangka ya. Kemudian adalah bagian surface, di mana nanti sebagai bagian yang akan mengalami tekanan dan juga akan terpengaruh dengan hal-hal yang lain ini, rangka. Material adalah struktural steel. Kemudian cross section, koordinat, meshing ya. Di sini connection kita akan buat manual contact region, yaitu targetnya adalah pada bagian ini. Apply. Kemudian surface bodinya kita hide, kita buat satu persatu saja ya. Untuk pada bagian ini, kontak yang saling berhubung dengan bagian surface-nya ya. Untuk kontak yang saling berhubung ada bagian ini oke, kita satu persatu ya.
Ya, bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang langsung berhubungan dengan permukaan tadi, surface body. Itu juga dengan rangka ini. Oke, ini bagian yang terhubung ya. Di sini ada 44. Nah, jadi hasilnya akan seperti berikut ini. Oke, setelah itu kita insert. Kita buat contact tool initial information. Oke, di sini kita generate untuk kondisi awalnya. Di sini perlu kita tentukan ya antara keterkaitan daripada surface body dengan pada bagian rangka-rangkanya. Ya, mengapa diperlukan suatu koneksi? Karena tentunya perlu kita hubungkan ya supaya pada analisa nanti itu semakin lebih akurat karena ada keterkaitan. Nah, di sini sudah kita dapatkan initial informationnya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian static struktural. Nah, pada bagian ini kita bisa melakukan analisa ya. Tentunya yang pertama kita insert standar gravity. Oke, ke arah min Y ya, karena ini adalah karena ke atas adalah Y+, maka kebalikan adalah min Y. Kemudian kita tambahkan fixed support. Ya, pada bagian titik-titik ini 4 bagian ini sebelah kiri dan juga 4 bagian kanan sehingga total 8. Nah, bagian ujung ini adalah bagian fixed support. Kemudian kita tambahkan, oke, sebentar, sebelumnya kita perlu aktifkan surface body-nya. Nah, di sini mesh-nya masih besar-besar ya, masih sangat besar. Di sini akan saya ubah menjadi 100 mm. Oke, maka di sini akan terjadi perubahan ukuran meshing ya. Di sini masih bekerja untuk meshing daripada bagian permukaan ini dengan juga bagian rangka. Oke, masih menunggu karena semakin meshingnya semakin berukuran lebih kecil ya untuk elemennya, jarak antar elemennya ini, maka fokusnya akan semakin lebih teliti dan tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jika ini 1 mm tentunya akan membutuhkan waktu yang lama ya, dan hasilnya tentu akan lebih akurat. Oke, ketika meshing sudah selesai, kita akan berikan analisa ya berupa tekanan. Oke, kita misalkan tekanan di sini adalah 0,05 megapascal ya. Oke, di sini pressure sudah, oh ini belum terdefinisi apply. Oke, arahnya ya ke bawah, benar. Untuk gravitasi juga ke bawah. Oke, untuk solusi kita akan mendapatkan informasi mengenai deformasi total, strain yaitu ekuivalen, dan juga tegangannya pula, dan kita akan mendapatkan energi daripada renggangan. Oke, kita solve.
Oke, di sini sudah didapatkan. Oke, untuk total deformasinya adalah seperti ini ya. Jadi dengan 0,2 itu ternyata total deformasinya cukup berat. Kita ubah menjadi 100 frame selama 4 detik. Kita mainkan untuk total deformasinya. Jadi selama 4 detik dan 100 frame ini bisa dikatakan seperti ini ya. Satu frame itu setara dengan kita mengambil satu foto. Dan di sini ada 100 foto yang dikonversi dalam 4 detik. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Ini gambarannya ketika jembatan di sini diberikan suatu fix support ya pada bagian sini, pada bagian ujung-ujung yang tadi kita sudah buat. Dan ketika diberikan suatu beban ya, beban dalam megapascal 0,05 di megapascal, maka didapatkan hasil seperti gambar berikut. Maka artinya jembatan mengalami deformasi yang besar ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau dalam perhitungan tadi ini mungkin sudah tidak aman ini ya, pada bagian ini sudah mengalami patah mungkin ya. Oke, kita stop, kita equivalent elastic strain. Nah, ini untuk renggangannya ya, sama ya hasilnya ya. Kita harus menunggu seperti rendering ya, 100 foto jadikan 4 detik ini seperti rendering. Di sini adalah renggangan yang terjadi, renggangan elastisnya bisa dilihat dari gambarnya. Di sini ada nilai minimum dan maksimum, bahkan rata-ratanya untuk renggangan yang terjadi. Ya, dapat dikatakan ini termasuk berat ya, beban sebesar 0,05. Oh, maaf, 0,05. Nah, ini untuk ini adalah strain energinya. Oke, di sini adalah tegangan. Ya, misalkan menunggunya terlalu lama, ini bisa diubah menjadi frame yang lebih singkat, misalkan 20. Nah, ini untuk tegangannya. Oke, kita juga bisa mungkin menambahkan sesuatu lain ya, misalkan sini ada tegangan, ada juga tegangan seperti tegangan maksimum, tengah, minimum, tegangan geser, intensitas normal dan sebagainya. Akan ada juga bending stress ya. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan informasi ya. Di sini mengalami deformasi yang cukup besar untuk tegangan sebesar tadi. Oke, di sini pressure-nya adalah 0,05. Bagaimana jika kita kecilkan menjadi 0,1 gitu ya, megapascal? Apakah yang akan terjadi? Oke, kita solve. Oke, hasilnya sudah didapatkan ya. Ini ya, deformasinya mulai mengalami penurunan
dari sebelumnya. Tapi yang pasti ini tetap mengalami deformasi intinya ya. Dapat kita analisa. Cukup besar ya dengan deformasi 9. Ini dalam satuan milimeter. Cukup besar loh ternyata nilai 9 mm untuk deformasi ini. Oke, kita misalkan coba ya, kita tidak menggunakan tekanan, tapi kita menggunakan gaya. Misalkan kita berikan suatu gaya pada permukaan ini ya, kita misalkan beban dari suatu misalkan mobil, ada truk gitu ya, kita total saja misalkan bebannya itu ada sekitar 5000 ton Newton ya, dikalikan dengan 9,8 nanti akan menjadi 49.000 Newton. Oke, di sini kita misalkan saja ya 5000. Oke, arahnya adalah tentu ke bawah ya, nggak mungkin ke atas. Ini untuk apply. Maaf, ini arahnya. Oke, apply ke bawah. Oke, kita sudah memberikan suatu gaya dengan besar 5000 Newton pada jembatan. Kita solve. Oke, hasilnya sudah keluar. Nah, ini ya hasilnya ya, 5000 Newton. Dia mengalami deformasi ya, cukup besar juga ini nilainya deformasi ini. Jika kita lebih detailkan ya, tetap sama. Untuk deformasinya dalam mengalami nilai seperti ini ya. Kemudian untuk tegangannya equivalent stress. Ya, perlu kita ketahui ya, 1 Newton tadi adalah 5000 Newton. Maka tadi 5000 Newton itu bisa kita fokuskan ya, itu ada berapa massa, karena ada tentunya massa kalikan gravitasi. Nah, di sini mengalami tegangan sebesar 26 megapascal ya, untuk yang nilainya tinggi ini. Bisa kita lihat. Nah, ini fungsi dari meshing ya, bisa kita lihat fungsinya. Nah, maka di sini terdapat konsentrasi tegangan ya pada bagian ini, jembatan ini. Oke, inilah analisa mengenai statik struktural dengan dengan objeknya, yaitu berupa kerangka jembatan yang umumnya dapat kita temui dimanapun berada. Nah, di sini kita sudah dapatkan informasi mengenai total deformasi, renggangan, tegangan, dan juga energi renggangan. Nah, di sini energi renggangannya juga dalam satuan milijoule ya.
ya bisa dikatakan ini jembatannya mungkin patah ya. Oke, kiranya ini yang bisa kami bagikan mengenai bagaimana cara mengoperasikan ANSYS, dan kita belajar untuk mengoperasikan statik struktural dengan objek berupa jembatan. Dan untuk selanjutnya teman-teman dapat memvariasikan mengenai berapakah panjang dari jembatan, kemudian kerangkanya, bentuknya, dan sebagainya dengan menggunakan langkah yang serupa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.